Iya bener. Emang dia kekuatan ular ini adalah dari lilitannya. Tuh, ngelilit kaki dia. Kaki. Kan nggak kena tangan. Nah. Oh, berani mantap. Nggak serem-serem itu kan? Iya nggak serem. Biasa aja kecuali gini-gini. Ada toke nih kalau kita lihat baik-baik di sini nih. Ada toke. Toke. Oh ini yang toke panjangnya 45 cm itu beneran ada nggak sih? Ah, itu dia ditanya lagi. Iya Itu kan? mitos itu. Mitos ya, tuh. Jadi Good. buat yang masih nyari gituan itu Nggak ada. kalau dibilang nggak ada, mungkin aja ada. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah yang katanya pengobatan yang bisa mengeluarkan siluman ular dari badan pasiennya. Aduh, ada-ada aja yang percaya lagi. Ya sayangnya sih emang pengobatan ini berkedoknya agama, dibalut dengan solawat-solawat, dibalut dengan tahlil dan lain sebagainya. Sehingga korban-korbannya ini melihat seolah-olah ini ilmu agama persis. Maka dari itu gue bongkar hal tersebut di video kali ini nih. Nah kalau ngomongin tentang hewan-hewan, ada satu nama yang udah nggak asing lagi nih di dunia perhewanan, yaitu adalah Audrey dari Indo Exotic Pets. Ya, kebetulan sekarang gue sudah ada di Indo Exotic Pets juga nih, ya. Jadi langsung aja kita akan minta pendapat dia nih tentang video yang akan kita bongkar kali ini, yaitu ular keluar dari badan. Plus nanti gue pengen lihat nih, kan kalau Audrey suka ngegrebek apa acara-acara kayak pameran hewan, suka ngegrebek pasar-pasar hewan. Sekarang Indo Exotic Pets gue grebek nih. Gue pengen lihat ada hewan apa aja di dalam. Langsung aja, yuk kita ke dalam. Wah ini gede banget nih, orang kaya banget nih. Waduh, ini punya Rubicon nggak ya? Jangan-jangan ada Rubicon di dalam nih. Langsung aja yuk, kita ke dalam ya. Mana pintu masuknya nih? Permisi paket. Permisi paket. Wah, halo. Waduh, ini Halo, udah ada. apa ini? Wah. Iya. Kita mau grebek nih, Bang. Oh, selamat datang di Indo Exotic Pets. Iya, siap. Nih, pakai dulu mic-nya. Oke, siap. Selamat datang di kandang hewan saya. Siap. Ini kan biasanya ini, Bang. Lu suka ngegrebek-grebek pasar. Oh iya benar. Ya kan? Suka ngegrebek juga pameran-pameran di mall. Pameran, hobis, teman-teman konservasi banyak juga yang kita. Kali ini Indo Exotic Pets gua grebek nih. Asik, terbalik Boleh berarti ya. Iya. Boleh. Biar ngerasain dia tempatnya digrebek kayak gimana. Asik, boleh. Boleh, Bang. Kabar Asik. gimana, Bang? Baik, Bang. Alhamdulillah. Luar biasa, keren banget. Wah, akhirnya sampai juga ke sini ya. Sampai juga kita nih, guys. Wah, jadi ini di sini pertama nih kita langsung disajikan dengan ular kobra nih, Bang. Oh ya benar, ini King Cobra, bukan kobra biasa. King Cobra. Bedanya apa sama kobra biasa, Bang? Beda, King Cobra tuh ular berbisa terpanjang di dunia. Ular berbisa terpanjang di dunia. Jadi banyak orang yang salah kaprah ya, King Cobra sama Cobra itu beda. Iya. Biasanya orang taunya Cobra doang ya. Oh iya. Nah, kalau King Cobra dia nggak bisa nyembur, kalau Cobra biasa bisa nyembur. Oh, itu bedanya tuh. Betul. Dia makan ular juga ya, Bang? Makannya ular. Makan ular. Ular makan ular. Tapi lu berani nggak megang ginian? Berani. Aduh. Nanti kita praktekin ya. Ntar aja. Sebenarnya berani apa enggak? Nggak usah dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan. Karena butuh trik-trik khusus. Iya. Gitu. Ini, Bang, mungkin banyak di luar sana kan pawang-pawang ular yang bilang kita nih pakai ilmu goib. Kita nih pakai ilmu mistis, kita pakai pelindung kodam. Mungkin alasannya adalah biar nggak ditiru ya. Biar nggak ditiru bisa, atau satu lagi ya biar kelihatan lebih keren. Oh iya. Kalau misalkan dibilang pakai gaib sih sebenarnya yang pakai gaib pun juga bisa aja meninggal. Iya bener. Kalau kegigit mau gaib mau enggak tetap meninggal sebenarnya. Bener. Kalau penanganannya salah. Gitu. Iya betul. Jadi kita jangan main-main sama ini tuh. Langsung dia. nengok dia. Oh gerakan langsung ngeliat ya? Dia berdasarkan gerakan semua. Gue ngeri banget. Jadi, hello big boy. Dia semua didasarkan sama gerakan. Jadi kalau King Cobra ini salah satu ular yang didasarkan gerakan dia. Kalau gerakan cepet matok. Gerakan cepet matok.
Ini kayak gini tuh. Awas bang, meleset bang. Tuh, kayak gitu dia mangap. Terus dia matok gitu. Dia lihat gerakan. Oh, ngeliat gerakan. Kalau ular-ular lain soalnya nggak bisa ngeliat. Berarti kalau ketemu king cobra di alam, jangan gerak Jangan. cepet gitu ya? Jangan. Jadi kalau kita ketemu king cobra di alam, mending kita begini terus Pelan-pelan. Oh iya. Pelan-pelan. kabur aja, kabur. Jangan malah ditendang-tendang ya. Jangan malah ditendang, jangan malah diusik-usik. Iya, Karena iya. biasanya sejatinya ular itu begini cuman defense. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pergi, dia juga pasti akan pergi. Iya, terus di bawah nih ular apa nih bang? Ini sanca. Sanca. Batik atau reticulated python. Ini udah ukuran terbesar atau gimana? Enggak, ini masih setengah jalan. Ini masih setengahnya? Ini masih bisa lebih Ay, gede lagi. parah. Masih bisa lebih gede lagi. Kayak yang di film-film itu loh bang, gue karena ngelihat yang ular gede kayak gini, keinget di film-film yang kayak anaconda makan orang. Kalau anaconda kan ular terbesar secara diameter. Iya. Asal dari Amazon. Diameter badan ya? Diameter badan. Oh, iya. Nah, kalau ini ular terpanjang di dunia asal dari Indonesia, Asia Tenggara. Bisa diangkat juga bang? Bisa dong. Kenapa nggak Ini bisa? enggak ini kan ya? Enggak berbisa ya? Tidak berbisa. Kalau yang ini diangkat langsung nggak masalah. Cuman tetap hati-hati. Jadi kalau yang ini Nyatok. enggak. Astaga. Oh. Ini gue ngeri banget gue megangnya nih. Nggak masalah kalau ini pegang aja langsung. Tuh. Parah gede banget guys. Aduh. Kalau ini karena dia jinak, jadi nggak butuh. Allah Akbar. Berat ya. banget ini. Beratnya kurang Udah. lebih sekitar 50 kilo kalau. 50 kilo. Udah kayak ngangkat cewek loh bang. Jadi kalau mau ngangkat yang bener adalah gini, taruh di atas ini. Berat nih. Nah, Aduh. nah gitu. Wah. Berat banget ini guys. Parah. Berat. Bener-bener. Iya. Dibilang Boleh berat lihat. banget sih enggak, karena belum full grown. Kalau full grown bisa sampai 200 kilo. 200 kilo. 150 sampai 200 kilo. Ini kalau nyekek mah ini banget ya bang. Kalau segini udah bisa bunuh orang. Bisa bunuh orang. Bisa. Kalau yang liar di alam. Jadi kalau yang di liar bentuknya kayak yang di sini nih. Tuh. Mana? Oh. Ini. Iya. Ini kita juga dapat dari tangkapan liar sebenarnya, dari warga-warga yang masuk ke dalam kloset gitu ya, dari atap. Jadi kita rescue, ntar kita akan balikin lagi ke alamnya gitu. Oh, I see. Ini beneran berat banget tuh. Boleh angkat lagi. Oh, nggak kuat ya? Iya, bener. Wah, emang dia kekuatan ular ini adalah dari lilitannya. Tuh, ngelilit kaki dia. Kaki. Bisa nggak bukanya? Ayo, gimana? Nah, Kalau gimana, Bang? Bul? Jadi buka lilitan ular tuh paling gampang sebenarnya. Kalau ularnya udah jalan begini tinggal udah jalan. tepok doang. Oh, Jadi tinggal jalan. ular tuh tinggal kita tepok-tepok doang pasti dia jalan sendiri ke sana tuh. Gede betul ya. Tapi kalau buka lilitan ular paling gampang adalah dari ekor. Jadi misalnya kita dililit begini nih. Itu bukanya dari ekornya begini. Set. Oh, itu tutorial jangan panik tuh ya. Jangan diangkat begitu. Diangkat gitu makin Nggak bisa copot. Dijamin 1000% nggak akan lepas. Jadi kelemahannya tuh buntutnya ya. Buntutnya kita buka. Dia geli, dia langsung Sebenarnya nggak geli. Itu teknik ilmiah aja. Kalau tali kan kita muter. Kalau diangkat begini congkel susah kan. Siap. Ini dijual nggak sih Bang di sini? Kalau yang ini enggak, ini peliharaan pribadi. Peliharaan pribadi ya. Tapi kalau harga nih Bang, dulu lu beli atau gimana? Kita ini dapat dari, jadi gini, ini peliharaan salah satu cewek gitu kan di apartemen. Oh. Jadi ini ular apartemen. Kok lu bisa main ke apartemen cewek? Enggak, kebetulan dia kontak kita karena ularnya udah kegedean. Di apartemen nggak bisa nggak bisa ke tampung lagi. Ketampung lagi. Kita taruh di sini untuk kandang yang lebih besar. Karena dia biasanya orang-orang tuh peliharanya di box gitu. Oh ya. iya. Kalau udah makin gede, Makin gede kan? butuh kandang lagi ya. Kandangnya makin besar. Iya. Kita lihat lainnya lagi nih guys. Ini apa nih? Ini king cobra juga, tapi King asalnya cobra. dari Kalimantan. Kalimantan. Oh. Beli ini Bang. Enggak, ini hasil. Oh, yang tadi hasil rescue itu. Jadi kalau yang di depan ini hewan-hewan display kita jarang yang beli ya. Oh iya. Karena kan hasil rescue dari orang-orang gitu. Iya. Ini Karena mereka tuh sebenarnya hewan-hewan yang istilahnya berbahaya kan. berbahaya. Oh iya. Jadi daripada dibacok, kebanyakan orang tuh Dibacok, ular iya. dibacok. Iya, Dia benar. kira kutukan ya kan, Iya. datang ke rumahnya. Nah, datang ke rumah aja dibilangnya kiriman. Kiriman, kutukan. Kutukan, guna-guna. Guna-guna tuh nasib buruk. Padahal kasihan juga kalau kita Kasihan. pikir dia cuma lewat tuh numpang mampir. Iya, karena udah dibangun rumah ya kan dia lewat situ jadinya. Kebetulan Iya. di rumah sekarang. Heeh. Lewat, kesannya dia yang mengganggu. Mengganggu, iya betul. Padahal sebenarnya dia cuma lewat. Iya, tapi ini Bang, kalau ular kayak gini dijual tuh harga pasarannya berapa sih Bang? Yang kayak tadi yang putih yang tuh? gede itu. Hah? Kalau yang gede gitu biasanya dijual sekitar 5-6 jutaan. Ukurannya belum gede gitu kan tapi Kalau yang kecil mungkin sekitar 2-3 juta. Jadi makin gede makin mahal. Oh, 5-6 juta tuh udah segede gitu ya? Iya. Ah, Itu iya. albino. Jadi yang itu kenapa kuning? Karena dia albino. Kalau yang ini yang normal. Jadi bentuknya kayak Iya, ini nih, guys, ada lagi tuh. Ini warnanya beda. Ini normal yang kita ketemu di hutan kayak gini bentuknya nih. Oh iya. Oh, ini umumnya ya? Umumnya begini. Jadi ular-ular seperti ini kalau kita ketemu di dalam hutan, biasanya memang problemnya adalah mereka
kutuan, Kutuan. banyak penyakit. Oh, iya. Jadi kita harus rehab dulu di sini nih. Oke. Masuk rumah warga, kita rehab dulu sampai bebas dari penyakit, baru kita bisa balikin lagi ke hutan yang jauh. Tapi makannya tetap seminggu sekali, Bang? Makan kalau makin gede sebenarnya. Sejujurnya itu kan laki ya. Iya. Kalau lagi birahi yang kuning itu, Iya. pernah nggak makan sampai 7 bulan. 7 bulan mati hidup tapi. Jadi ular Kalau birahi. makin besar itu cadangan lemak makin banyak. Oh. Dia jadi punya ketahanan tubuh tuh bisa sampai bahkan setahun nggak makan. Tahun. Masih hidup. Itulah jagonya ular dibanding manusia. Iya, tapi makannya apa, Bang? Segede-gede gini tuh makannya apa? Makanya kalau di sini kita kasihnya ya kebanyakan kelinci. Kasihan banget tapi. Ya kelinci ada yang jadiin sate kan ya. Iya. Kelinci makan. Iya, bener. Kelinci dan ayam. Oh, kelinci dan ayam. Kalau ayam sebenarnya kurang sering kita kasih karena banyak lemak kan kalau ayam. Kalau kelinci itu lebih protein gitu. Oke. Sejujurnya kalau di alam dia bisa makan sampai kerbau. Jadi orang itu Buset. Kerbau gede banget kan? Jadi Tapi lama ya? Lama. Jadi dia kalau makan kerbau bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Iya. Makin gede ularnya makin lama dia makan jaraknya. Oh, iya, siap. Terus ini apa nih, Bang? Di sini. Ini apa nih? Ini semua sama. Ini ada tarantula Ular. dari Oh, tarantula? Selatan. Iya. Tarantula kalau kita lihat baik-baik di sini ada tarantulanya nih. Coba kita bukain ini lah ya. Gue jijik banget gua. Harus dikasih yang merah ya warnanya ya. Aduh. Ini namanya Gue jijik banget sumpah. Astaga. Mahamori. Gue ngeliat aja. Kalau sulap itu memang harus berani segalanya. Gue ngeliat aja Dalam jijik. kantong itu keluar set, gitu langsung set. Ini. Astaga, gue ngeliat Kenapa gitu? bulu-bulu kayak gitu jijik banget, Bang. Jadi sebenarnya tarantula ini bulunya nggak akan kenapa-kenapa, paling gatal dikit. Oh. Sampai kita taruh di muka begini juga bisa. Ini. Paling Astaga. gatal dikit, Gue geliwat ngeliatnya. nggak ada masalah. Tapi Coba, harus coba. berani pegang dong. Coba. Astaga, geli banget gue. Nggak masalah kan tapi? Nggak masalah. Nggak yang separah itu kan? Enggak masalah tapi. Cara pegangnya bukan begini. Kalau Gimana? kita mau bener-bener interaksi, Iya. tangannya begini nih. Enggak berani. Enggak, gigi. Enggak, Cobain dulu. kaki gua. Cobain dulu nih gini dulu. Kakinya banyak banget. Mari kita hipnotis berarti. Aduh. Hilangkan rasa takut. Kebalik ya. Iya. Sebenarnya ini terapi juga buat orang-orang yang fobia dan trauma. Dia harus bisa overcome itu dengan Iya. cara megang sebenarnya. Ntar lu. Ini Biasanya kalau bayanginnya apa ya? Biasanya kalau udah megang, dia apa ya? Jadi istilahnya? hobi. Jadi hobi atau jadi hilang dia takutnya. Iya sih emang. Bayangin aja ini tuh sebenarnya kayak sikat WC. Yang ada di atas tangan kita. Sebenarnya itu. Semakin kita jelantalan dia semakin gerak. Tapi kalau kitanya diam, dia tenang diam. Dia nggak hilaf gigit cek gitu, Bang. Ntar gue jadi Spiderman gitu. Kebetulan gini, kalau di alam mungkin banget gigit. Tapi karena ini udah hasil ternakan, jadi dia udah friendly sama manusia. Iya, makannya apa, Bang? Ini makannya serangga. Kayak Jangkrik. jangkrik. Oh, Terus ulat Hongkong, terus kecoa. tiap hari. Enggak, makannya bisa seminggu sekali. Seminggu 2 sekali. Oh, oke. Dijual ini, Bang. Ada yang dijual ada yang enggak. Jadi ini emang harganya mungkin sekitar 500 ribuan, 400 500. Mahal banget ya. Lumayan. Ya. Karena kan impor. Aduh, juga. gue pengen. Ini tarantula betina nih. Oh, betina. Coba. Aduh, gue enggak, Bang. Balik enggak. Nyerah. Lampu merah ya Allah, gimana ini? Makanan gua. Udah, kalau nggak berani pegang gini. Gini aja gini. Apa? Tangannya lurus. Enggak, ngeliatnya aja. Gak ada masalah, tangannya lurus. Gue Anggap aja fobia nggak ngeliat. kayaknya dah. Anggap aja nggak ngeliat, merem. Terus tangannya lurus. Nah, kan nggak kena tahan. Nah. Oh, berani, mantap. Gokil. Nggak serem itu kan? Iya, enggak seru. Biasa aja kecuali gini. Bang. Ngeri banget gua. Oh, nggak pernah lihat sampai apa begini. Coba sini doang nih. Iya nih. Waduh. Bahaya. Dijual, Bang, tapi ini, Bang. Nggak, kalau yang ini nggak. Enggak, oh ini peliharaan. Oke, terus Tuh, ini kalau di sini ada leopard gecko, jadi ini ada leopard gecko. biasanya peliharaan kalau buat orang-orang pemula gitu ya yang baru terjun di dunia eksotik itu peliharaannya leopard gecko dulu karena paling gampang. Oh. Dia- Ini nggak mati, Bang, ditaruh-taruh kayak kecil banget kan ya? Jadi gini, ini hewan ini ditaruh dalam sini itu kalau di display only. Jadi kalau selesai kita ganti ke kandang yang lebih besar dan juga dikasih kayak setupnya kayak gini nih kurang lebih. Oh, oke. Nah bedanya nih hewan dari Pakistan kan, jadi
alasnya tuh pasir biasanya. Gampang ya bang ini meliharanya ya? Gampang banget. Ini juga hewan yang sebenarnya nggak serem ya. Gitu. Iya, ini Be aja, ini kan berani hampir kan? semua berani, hampir semua orang berani ini. Tunggu kita coba buka dulu. Nah, suka kabur dia. Dan harganya nih 80.000 ini terjangkau ini masih murah banget. masih Harganya terjangkau. murah tuh. Dia kalau putus bisa ini bang ya, Bisa tumbuh lagi. tumbuh lagi, cuma bentuknya berbeda. Oh. Iya banyak nih yang melihara kayak ginian. Banyak banget kalau ini. Di mana-mana banyak kalau ini. Jangkrik ya bang ya makanannya? Makannya jangkrik, terus ulat Hongkong, terus mereka tuh seringnya aktifnya di malam hari. Jadi kita maininnya malam-malam gitu biasanya. Dia kalau kita pegang jangkrik gini nih, cek gitu nggak? Bisa, Dimakan? tapi Oh, itu bisa. dilatih dulu. Oh. Jadi harus sering kita kasih feeding respon namanya. Feeding response. Jadi siap, feeding siap. response itu kalau kita kasih makanan, dia udah tahu ini makanan, dia akan buka mulut gitu. Oh oke oke. Binatang tuh persoalannya adalah kebiasaan doang bro. Jadi kalau misalkan dia kebiasaannya makannya disuapin, dia udah tahu itu makanan jadi disuapin gampang. Kebiasaannya di tempat gelap, atau tempat terang stres. Jadi dia masalah kebiasaan. Makanya itu sama kayak ular tadi. Biasanya misalnya lewat sini, tiba-tiba dibangun rumah, dia tetap biasa Tetap aja lewat situ. Oh. Jadi Emang dia manusianya. nggak akan tahu sebenarnya itu apaan kan. Ini harga sama semua atau beda-beda? Oh beda. Harga Wah. beda-beda. Ini ada yang 250.000 nih di bawahnya. Yang gede beda yang sama yang kecil biasanya kayak gitu. Iya. Tuh ada juga yang 130, tinggal pilih sesuai warna kesukaan ya. Aduh, kenapa jadi SPB nih di sini? Iya, gue jadi SPB. Gitu. Ini apaan lagi nih? Ini teguh namanya. Lah bukan biawak ini bang. Beda. Apa bedanya sama biawak apa tuh? Beda. Jadi kalau secara ilmiah, biawak itu nama depannya harus ada varanusnya. Varanus. Jadi kata varanus itu harus ada di depannya. Jadi itu baru kita bisa sebut biawak. Tapi paling gampang, simpelnya adalah gini. Kalau biawak itu bisa berenang biasanya. Ini enggak? Ini tidak bisa. Tenggelam ya kalau berenang. Waduh. Oh Biawak gitu ya? itu biasanya bisa berenang. Biasanya ya, nggak semua. Iya. Bisa handling juga ini bang? Bisa dong. Kalau ini kadal dari Argentina. Jadi ini salah satu. Dari Argentina. Ayo ngamuk. Oh, ini gua ajarin penjinakan dikit nih. Jadi hewan itu intinya kalau kita soft dia soft, tapi kalau kita kasar dia Dia kasar. Oh. Jadi kayak gini nih misalkan kita kasarin kan, Orang Argentina dia ya? ikut ngamuk. Oh iya benar. Kabur. Jadi kalau kita tenang, pelan dia ikutan tenang. Ay. Us. Oh. Oh, gitu dia akan dia ikutan. Iya. Oh. Tergantung kitanya. Iya. Ini hewan Argentina jauh banget ya bang ya? Argentina. Ya ini lumayan jauh sih. Iya. Dijual nggak ini? Ada yang dijual, ada yang enggak. Biasanya kita memang kan kita ternak di sini. Iya. Kalau ini yang Yang ini dijual. Nih, dijual. bukan di- Berapa sih bang ini Kisaran kisarannya? ini kisaran 7-8 jutaan. Ay. Harganya sekitar 7-8 jutaan. Memang segitu sih. Satu ya? Itu satu ya? Satu ekor. Oh. Gitu. Jadi ini sebenarnya mereka kayak dogi sih hitungannya kalau di Iya, dunia iya. perkadalan. Oh Jadi iya sih. kalau iguana kan dia manjat pohon. Iya. Kalau ini dia nggak manjat pohon, dia di tanah-tanah aja. Ini hewan eksotik masuknya ya? Semua yang selain anjing, kucing, babi, kerbau, ayam gitu, itu Iya. masuknya eksotik. Pak. Eksotik. Oh, oke. Yang di bawah nih apa? Sama. Aku juga, beda Nih. warna aja. Di bawah ada nih guys. Harganya sama juga ya bang kisarannya ya? Beda, dia biasanya kalau makin putih ini nih beda, sebenarnya agak beda jenis. Kalau yang di bawah Albino. ini blue. Oh. Kategorinya jenisnya blue, kalau atas black and white. Jadi kalau Lebih mahal? Lebih mahal. Berapa? Ini bisa 11-12 juta. Ayu, dapat motor satu tuh lumayan. Dapat ya. Iya. Sebenarnya pelihara hewan tuh kayak investasi, bro. Oh, investasi. Makin gede makin mahal ya? Kebanyakan begitu. Nggak semua hewan ya, cuman kebanyakan begitu makin gede Siap. makin mahal. Kemudian kan kalau kita pelihara jantan betina misalkan kawin, Iya. ya anak-anaknya gratis. Oh iya bener. Ya oh kan? itu bisa. Multiplikasi di banyak. Itu menggandakan uang itu. Kurang Iya. lebih begitu. Jadi Menggandakan kayak uang. pesugihan ya. Hitungannya. Segihan hewan. Benar, kurang lebih begitu. Iya. Nah, ini tegu-tegu yang masih kecil ada di sini. Oh ini kecilnya. Baby-babynya. Lah ganti kulit juga ya ini ya? Ganti kulit nih. Tuh. Ini lagi ganti kulit. Kalau baby agak lebih murah kali ya bang ya? Ini murah. Ini harganya 4 juta. 4 juta nih tuh. Ada. 4 juta tuh satu atau sepasang? Satu. Oh satu. Makannya tiap hari atau Makan seminggu 2-3 kali. seminggu 2 sampai 3 kali? 2-3 kali. Itu. Nah, oh iya bang, ini gue pengen nanya nih. Ini fungsi-fungsi lampu-lampu begini apa sih bang? Fungsinya, sebenarnya fungsi ini tuh sama termometer itu untuk basking. Jadi ini pengganti sinar matahari. Oh, Jadi kalau mereka di alamnya suka berjemur ya di bawah Iya. sinar matahari. Karena kan reptil tuh darahnya dingin. iya betul. Mereka darah dingin nggak bisa memanaskan tubuh. Jadi butuh suhu untuk
memanaskan badannya supaya dia pencernaannya lancar. Kalau enggak dia stuck, dia nggak bisa cerna makanannya. Oke, Nah makanya lampu ini buat ganti sinar matahari kalau kita lagi nggak jemur. Oke. Tapi kalau kita pelihara nggak pakai ini, asal ada sinar matahari juga nggak masalah. Iya, ini kalau sore malam dimatiin juga berarti lampu ya? Kita ini matinya otomatis gitu. Kalau misalkan ini kayak gini kan ada yang mati, ada yang nyala. Kalau suhunya udah nyampe 32 biasanya atau 33, dia mati sendiri, dep gitu. Wih, udah sakti guys ini. Tuh. Sakti dia. Sakti dia udah ada otomatisnya. Kayak Bener-bener. inkubator ayam istilahnya gitu. Luar biasa. Kita masuk lebih dalam lagi nih ya Bang ya. Di dalam lagi. Kita grebek lebih dalam lagi nih. Ada apa lagi? Wah, ada kura-kura ini, kura-kura apa Brazil. Gue taunya Brazil doang. Sebenarnya ini kalau kura-kura Brazil kan asalnya dari Brazil. Iya. Kalau kura ini asalnya dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, Ini lokal ya? Lokal, ini namanya kura-kura dada merah. Tapi Emidura subclopus. damer DM itu ya? Dadanya merah. Cocok banget nih, untuk musola merah tuh. Oh iya. Dada merah lagi. Pak, sebenarnya ada bisa yang lebih, gede. ada yang lebih merah lagi kayak ini ya ada oranye, ada yang Oranye. merah gitu. Oh. Dia nggak masuk ke dalam ya? Kepalanya ya? Oh gini, kura-kura yang masuk ke dalam itu cuma beberapa jenis. Kalau kura air itu biasanya dia nggak bisa nutup buka kecuali box turtle. Ini bukan box turtle kan, jadi palanya masih kelihatan tuh. Dia ngelipet doang kepalanya. Oh iya, ngelipet ke kiri doang kayak orang pegel. Kayak salah bantal. Jadi gini, orang kan kira cangkang ini rumahnya. Iya. Sebenarnya salah loh. Oh bukan, apa dong? Kura-kura tuh cangkangnya tuh bukan kayak rumah. Apa dong? Kura-kura tuh cangkangnya tuh kayak tameng. Oh, tameng. Kayak orang nih pakai shield, pakai helm gitu. Nah kayak gitu. Tapi dia bisa membesar kan? Dia bisa membesar. Makanya Tamengnya sebenarnya ini si tempurung ini kan kita sebut namanya karapas. Mereka ini tuh sebenarnya kalau dipegang berasa. Oh berasa ya? Berasa, dia tahu itu rasanya kayak kita megang kuku. Oh oke Kalau oke. kita ketok-ketok kuku, dia ngerasanya kayak gitu. Oh iya. I see. Kurang lebih begitu. Ini harganya 155.000 satu ya Bang ya? Satu ekor. Satu ekor. Kalau ini terjangkau lah, murah. Iya, murah. Dan makanannya apa Bang itu? Ikan? Makanannya cacing beku, pelet, ikan bisa juga kalau udah agak gede. Iya. Gitu. Ini ada lagi nih, apa? Banyak banget ular di sini kan? Kalau di sini ular lumayan banyak ya, jadi karena kita pencinta ular juga, jadi kita salah satu kerjaannya adalah menternakan ular. Ini ular yang salah satu yang paling mudah sebenarnya diternakan. Ini namanya ball python, asal dari Afrika. Paling mudah diternakan, berarti pemeliharaannya paling mudah juga ya? Pemeliharaan dibilang paling mudah sih enggak, tapi paling jinak dibanding jenis-jenis lain. Kalau ini ketemu ular ini galak tuh kayak berapa ya? 2/10. Jarang. Oh. 1-2/10 kita boleh buka semuanya. Kagak mungkin ada yang galak nih kalau kita tes gitu. Yang manapun pasti tetap jinak. Ini harganya 4.500.000 nih. Ini kalau buat anak-anak juga pelihara aman ya Bang ya? Sebenarnya aman, cuman kalau gue sih nggak nyaranin buat anak-anak. Oh nggak nyaranin ya? Takutnya kalau anak-anak kan dimasukin dalam mulut. Oh iya. Apa salah Iya, juga, namanya binatang tetap remaja lah ya minimal ya. Remaja, iya. Ya, tapi bagusnya apa kalau kita buat anak gitu ya. Misalnya anak kita udah cukup umur nih. Iya. Mau pelihara itu kita kan melatih tingkat kedisiplinan karena kita harus bersihin kandang tiap hari. Iya benar. Terus kita punya komitmen untuk sayangin dia, jaga dia sampai dia mati gitu kan. Iya. Jadi itu melatih kita punya rasa kasih sayang dan juga itu tadi komitmen. Komitmen ya, I see. Gitu. Makanannya seminggu sekali ini ya? Makan seminggu sekali sampai 2 kali, makannya tikus. Tikus yang anakan yang pink atau? Enggak, kalau ini udah jumper sebutnya, tikusnya udah pakai bulu, dia ada bulunya. Tapi agak gede dikit dari yang anakan. Wih, mantap nih. Gitu. Harganya nih kita review kan, lu biasanya kalau di grebek juga suka review harga kan. Boleh. Ini kita review juga nih guys. Nih, ini murah ya Bang, padahal bagus nih Bang. 1,3 tuh. Itu lihatnya dari gen, kalau harga. Oh, Jadi ini dari putih. genetiknya. 3,3 nih. Kalau itu albino. Ghost kenapa hantu disebutnya Bang? Kenapa hantu? Karena sebenarnya kan mereka tuh dikasih nama dari berdasarkan warna. Oh, Dan iya. Potensi kalau dia dikawinin, contohnya gini nih, kayak misalkan ular ini sama ini, anaknya bisa berubah jadi putih semua. Oh. Gitu. Kayak gini, supaya kita bisa cetak albino, itu indukannya harus albino sama head albino misalkan. Oh, jadi kita cari bumbunya bahannya. Nah, tau nggak sih ular-ular begini, itu udah ada yang warnanya merah, pink. Merah, ada. Waduh. Ada. Jadi itu unik. Dibuat sama manusia, Dibuat sama manusia. kombinasiin ya? Kombinasi, jadi dikawin silang. Ibarat kata kayak kita pengen
bikin mangga nih. Iya, iya. Yang manis. Nah kayak gitu tuh caranya gimana tuh, mangga manis tapi kecil misalkan. Jadi mangga manis gede kawinin sama mangga manis kecil. Oh iya. Yang manis tapi lebih kecil gitu. Oh, oke. Sama nih. Ini kalau kita review kan termurah nih di sini 1,3 nih yang paling murah. Tapi bagus warnanya nih. Ini 6 juta menurut gua malah lebih biasa bagus aja. ini. Iya, lebih biasa. Apa Bang? Kenapa dia termahal 6 juta tuh? Kenapa begitu ya? Karena female. Oh. Kalau betina itu lebih mahal. Oh, emang gitu ya? Karena bisa nelor-nelor lagi ya? Nelor. Dan orang nyarinya susah kalau betina biasanya. Oh, tapi jenisnya sama ya? Jenisnya sama. Oh, oke, siap. Sama Python, beda warna aja. Iya, ini by the way ini tempat lu biasa unboxing sini ya? Unboxing di sini benar. Wah, iya Unboxing siap. biasa di sini. Unboxing paket-paket gede tuh biasa nih. Cuman Bang Audrey nih. banyak yang nggak tahu bro ini isinya apa sebenarnya yang di belakang Mana? sini. Mana di belakang mana? Ini di sini banyak yang nggak tahu. Iya. Dalamnya tuh ada binatangnya. Dikirain pajangan doang kan? Enggak, ini ada binatangnya. Coba boleh kita lihat nih, kita Ini lihat. namanya terrarium bioaktif. Jadi terrarium ini isinya tanaman asli semua. Asli, hidup berarti ya? Hidup. Ay. Tanaman asli hidup dan mereka tuh istilahnya seperti di alamnya. Oh. Kita bikin ini kayak di alamnya. Ini nggak kelihatan kan hewannya? Iya, apaan hewannya apaan? Contoh di sini nih, kita lihat baik-baik nih. Di sini ada hewannya nggak kelihatan nggak? Pesulap harus jeli. Oh, itu tuh di pojok. Nggak itu tuh banyak banget Apaan ini. itu? Apa? Oh iya bener. Buaya itu ya? Bukan. Apa Ya, sih? tapi bener kayak buaya namanya. Namanya crocodile skink atau kadal duri. Ini keras dong ya? Keras. Tahu nggak ini pernah? Oh, iya bener. Ini yang jadi inspirasi film How to Train Your Dragon. Oh, Gitu. tuh. Dia kayak buaya nih, tapi makannya cuma serangga dan nggak bisa gede segitu doang. Iya. Oh, serangga doang ya? Asalnya dari Papua. Dari Papua. Wih, luar biasa jauh juga dia. Jadi kalau kita mau tahu ya, hewan Indonesia tuh sebenarnya salah satu populasi endemik hewan yang paling banyak di dunia. Kedua sebenarnya, selain dari Brazil. Iya. Jadi Indonesia tuh kekayaan faunanya paling banyak sebenarnya di dunia tuh. Oh, Termasuk macam-macamnya ini, ya? macam-macamnya. Ini lokal juga ya, Bang? Lokal. Wah, hitungannya lokal, guys. Oke, ini dijual juga, Bang? Ini dijual. Dijual? Harganya 250.000 kalau nggak salah. 250.000. Di sini dijual juga? Dijual. Oh, Ada yang dijual, ada yang nggak. Pokoknya kalau kita begitulah. iya. Sistemnya ini kalau mau lihat anaknya tuh kayak gini nih. Kita tuh ternak juga. Peternak juga? Wah, melestarikan juga Ini ya? anaknya nih. Ay, kecil banget. Makan apa, Bang, sekecil gini? Ini makannya ulet Hongkong. Oh. Serangga-serangga kecil. Serangga-serangga Ini menetas di sini dia. di sini nih. Di dalam terrarium ini. Jadi Oh. kita bikin seperti di alamnya persis. Ini ada alat buat hujannya. Ada, waduh, Ini bisa dinyalain keluar hujan. keluar gitu. hujan. Apa, Bang, per apa dinyalain? Kita pagi sore biasanya. Pagi sore. Pagi sore hujan gitu. Oh, iya ceritanya. Bener-bener alam. Gitu. Alami banget ya? Ya, kayak di alam kurang lebih. begitu. Selain ini hewannya ada apa lagi, Bang? Ini kalau di atas nih ada sebenarnya mirip-mirip kadang-kadang. Oh, mirip-mirip Di sini juga kadang-kadang. ada toke nih kalau kita lihat baik-baik di sini nih. Ada toke. Toke. Oh, ini yang toke panjangnya 45 cm itu beneran ada nggak sih, Bang? Itu dia ditanya lagi. Iya Itu kan? mitos itu. Mitos ya? Tuh. Jadi Gas. buat yang masih nyari gituan itu Nggak ada. kalau dibilang nggak ada, mungkin aja ada. Mungkin Kita ada. nggak tahu ada apa nggak. Hmm. Yang jelas gini, itu sama dengan kita nih nyari toke 45 cm. Iya. Bayangkan ya, di Guinness Book of Record, di Guinness Book, Iya. itu yang paling panjang 38 cm. Oh, itu terpanjang di dunia tuh. 38 cm. 38,5 kalau nggak salah ya, Iya. pokoknya 38 cm. Hah. Kalau kita cari 45, berarti kan itu sama dengan mustahil. Mustahil banget, iya. Sama kayak kita nyari orang tingginya 3 meter, nyari di mana? Iya, mungkin ada tapi nggak tahu. jarang. di mana. Iya, iya. Jadi Oh. kurang lebih begitu. Iya, itu berarti emang kebanyakan sih penipuan tuh, Bang. Jadi kayak nyari nih toke, ada yang mau beli seharga misalkan 10 miliar. Ya, misalkan nanti orang nih ada yang ngaku punya duitnya nih, ada yang ngaku punya tokenya nih. Ntar buat nengok tokenya, itu ada uang jalan dulu. Wah. Ada uang penginapan dulu. Wah. Ada uang geser namanya. Wah. Gitu. Iya, itu Jadi namanya- diduitin. Pas ketemu nanti palsu, kayak misalkan biawak ditotol-totolin. Iya, Iya, di banyak. chat ya. Iya. Biawak dicet-cet, ditotol-totolin. Aneh banget. Hati-hati guys ya, penipuan tuh. Iya. Banyak. Itu harus basmi sebenarnya. Dibasmi, di stop itu. Dengan pengetahuan bahwa memang toke itu tidak akan bisa lebih panjang daripada
40 aja udah susah banget ya, 40 cm ya. 40 aja sulit banget. Sulit, Mungkin Bro. ada, coba daftarin dulu ke Guinness Book Nah, baru itu. gua bayarin lah. Iya, iya. Intinya gitu. Kalau di sini ular berbisa semua. Berbisa. Berbisa sini Viper isinya. Green Insul ini yang buntutnya merah ya? Kamu tuh merah. Ini ada di mana ini ularnya? Di dalam sana tuh kayak di belakang. Oh, dibuat alami banget ya? Kita kalau di sini memang trialnya untuk hewan itu supaya seperti di hutan aslinya. Iya, iya. Ini kita- yellow insularis. Oh, sama ya? Sama ini insularis. Terus kita ada green, ada yellow, ada blue. Oh iya, Di ada atas blue. Memang kadang kita susah lihat ya, cuman ini kayak yang di sini kita bisa lihat ya. Ini apa? Berbisa juga? Ini ular gibuk namanya. Apa? Ular gibuk kalau di Apa hutan gibuk? orang sebutnya ranjau darat. Nih, Kenapa disebut ranjau? Kasihan amat ya. mana dia? Oh, di belakang dia tuh. Oh, itu. Dia berbisa, Bang? Tinggi. Hah? Berbisa tinggi. Berbisa tinggi. Banyak Ini. yang meninggal juga karena Tapi mirip-mirip piton loh, Bang ya? beda. Kalau Viper itu kepalanya segitiga. Oh, jadi jangan Ini- ditiru ya, ini berbahaya. Jangan ditiru, bahaya. Tuh, lihat, kita Oh, bisa lihat geter. Kepalanya segitiga tuh. Oh iya, bener. Kepalanya segitiga. Ih, tapi mirip banget, Bang. Bahaya kalau misalkan orang ngiranya piton, ternyata ini nih. Tidak mungkin sih ya. Harusnya kita tahu dulu bentuknya. Kalau piton tuh segitiganya Segitiga. nggak sampai segitiga banget. Kalau ini tuh segitiga banget kepalanya kalau kita lihat. Oh iya. Terus warnanya juga kan beda ya. Mirip-mirip sih. Cuma beda tapi mirip. Mirip ya, tapi beda jauh. Pokoknya kita harus waspada sama ular yang kecil justru. Oh, Kalau ular besar itu kemungkinan besar nggak berbisa, kemungkinan Ular besar, besar. kecuali king cobra ya. iya. Tapi kalau ularnya kecil, terus bentuknya aneh, kepalanya segitiga itu biasanya viper. Iya. Dan ular tuh harus ada hiding cave, apa? Buat cave. hide cave ya? Tempat ngumpet. Sebenarnya nggak harus, tapi kita sediain aja tempat buat mereka merasa nyaman. Iya. Tapi kalau orang pelihara yang berbisa gini buat apa dong? Buat pajangan doang ya? Kita di sini. Iya. Kayak kan. Kalau kita di Gnostic Pets, kita tuh suka ngeriset sebenarnya. Oh. Kita suka riset temperamen dari ular-ularnya seperti apa. Nah Iya. ini juga sebenarnya riset gimana caranya pelihara ular itu di dalam kandang seperti di alam pakai tumbuhan asli. Nah kita juga sering nih perah bisanya. Oh iya. Bisanya kita perah, kita Buat tes. apaan? Kita tes, Dites. sepoten apa bisanya ini. Oh, kita oke. tes ke daging ayam, kita tes ke daging tikus gitu. Iya. Terus yang bawah nih apa? Ini ada ular kadut di dalam sini, tapi nggak. Kadut mah nggak berbisa ya? Kadut berbisa. Hah, berbisa? Berbisa. Seriusan kadut berbisa, Bang? Berbisa medium, tapi di mana dia si kadut nih? Dia lagi hilang. Lagi Dia suka ngumpet. ngumpet memang biasanya. Biasanya dia ada sih. Iya. Oh, kadut berbisa ya, tapi ngegigit orang ini nggak? Mati nggak? Jadi gini, kalau berbisa itu ada tiga jenis bisa. Jadi Oke. low venom, Low venom, medium venom, medium venom. sama high venom. Kalau yang medium venom sama low venom, kalau low venom biasanya nggak terjadi apa-apa. Iya. Medium venom biasanya kita demam-demam, muntah-muntah. Oke. Kalau high venom, gagal jantung, Oh, radang otak, stroke, kematian. buset. Kayak king cobra tuh ya? Selnya hancur, pembusukan, banyak banget sih ininya. Oh, oke. Tergantung jenis bisanya apa. Gitu. Siap. Nah, Bang, nih ngomong-ngomong tentang ular, menurut lu nih, komentar lu gimana? Kalau ada orang ngobatin penyakit dari badannya bisa keluar ular tuh gimana? Hah? Lu percaya nggak? Maksudnya gimana tuh? Dari badannya keluar ular. Iya, jadi ditarik seolah-olah ada ularnya. Ular sih nggak pernah denger ya, kalau cacing pita mungkin. Iya, yang dari dalam ini ya ditarik gitu ya, dari dalam bibir, cacing, dari dalam sini itu banyak medis. Iya. Tapi ini ular gede, Bang. Ular gede. Iya, ditarik. Nah, nggak pernah ngelihat juga. Pernah ngelihat nggak pengobatan gitu? Bukan gini, kalau ngelihat nggak pernah. Kalau denger kayaknya pernah dari orang-orang. Oh, katanya pengobatan ini keluar ular. Kalau keluar ular tuh kayaknya apa sih penyakitnya udah dimasukin dalam ular atau setannya dimasukin dalam ular. Nah, itu. Tarik supaya keluar gitu ceritanya. Iya. Nah, ini gue mau ngasih lihat videonya nih, Bang. Mau ngebongkar juga di sini. Boleh ya? Boleh Yuk, dong. kita pindah-pindah ke situ. Oke. Video ini stop sampai di sini dulu ya guys, karena kalau disambungin nanti kepanjangan dan kamu malah lupa sama pembahasan yang udah kita bongkar di video ini. Ingat tuh, tadi kita udah bahas tutorial lepas dari ikatan ular dan juga bongkar penipuan toke 45 cm yang katanya harganya sampai miliaran rupiah, padahal itu penipuan. Nah, di part berikutnya, gue dan Audrey akan membongkar pengobatan dukun yang bisa ngeluarin ular dari badan pasien. Maka dari itu, klik subscribe plus aktifkan gambar loncengnya agar kamu dapat pemberitahuan ketika part berikutnya udah diupload. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!